warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jangan lupa sarapan dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang bangun ruang ya. Kalian pasti belum pernah mendengarkan bangun ruang? Oke, Bapak akan jelaskan ya. Bangun ruang menurut para ahli yaitu bangun ruang dalam matematika yang memiliki volume, isi, dan memiliki 3 komponen penyusunan berupa isi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang juga disebut sebagai bangun 3 dimensi. Nah, dari ciri-ciri bangun ruang memiliki 3 komponen, yaitu berupa sisi 1, yang kedua rusuk, dan yang ketiga titik sudut. Lebih jelasnya, komponen sisi pada bangun ruang adalah bidang pembatas yang memisahkan bangun ruang dan ruang di luarnya. Oke, untuk sementara itu, rusuk bangun ruang adalah pertemuan dua sisi yang bentuk ruas garis lalu titik sudut. Bangun ruang adalah titik pertemuan dari 3 rusuk atau lebih. Jadi bangun ruang itu adalah yang pertemukan 3 titik sudut lebih ya. Anak-anak mengerti kan? Oke, paham. Lebih lengkapnya nanti Bapak akan memberikan contohnya. Siap pahami ya, dan sama. Terima kasih. Oke, Bapak akan memberikan contoh bangun ruang, yaitu 1 kubus, 2 balok, 3 linmas, 4 prisma, 5 bola, 6 tabung, 7 kerucut. Dan Bapak juga akan menjelaskan tentang sifat-sifatnya, diantara lain sebagai berikut. Oke, yang pertama ini adalah contoh kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6. Belaturan kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4, sebabnya tinggi sama dengan sisi alas. Untuk sifat kubus ada 7. Yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang sama. Yang kedua memiliki ukuran sama yang luas. Yang ketiga memiliki 12 rusuk yang sama. Yang keempat memiliki ukuran yang sama panjang. Yang kelima memiliki 8 titik sudut. Yang keenam memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang ketujuh memiliki 12 buah bidang diagonal. Itulah pengertian dari kubus dan sifat-sifat kubus. Untuk selanjutnya, dan ini adalah gambar dari bentuk balok. Balok adalah sesuatu bangunan ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing sisi-sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbedanya hal dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar, serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang juga. Nah, ini sifat balok, yaitu memiliki 4. Yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang. Contohnya, AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH, dan AE sama dengan BF sama dengan CG dan DH. Yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran yang sama panjang, yakni ABCD dan EFGH, ABFE dengan DCGH dan BCFG, dengan ADHE yang mempunyai ukuran yang sama panjang. Nah, yang keempat, masing-masing diagonal ruang pada balok mempunyai ukuran yang sama panjang. Oke, untuk selanjutnya ini contoh gambar linmas ya. Linmas adalah merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi. Dapat berupa segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotong di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis linmas yang dikategorikan dengan landasi. Bentuk alasnya antara lain yaitu 5 segitiga, 5 segi 4, 5 segi 5, dan yang lain-lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut sebagai kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berupa persegi disebut piramida.
Nah, untuk sifat linmas ada 3. Yang pertama, memiliki 5 sisi, yakni satu sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua, memiliki 8 buah rusuk. Dan yang ketiga, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Nah, itu dia sifat linmas. Nah, untuk selanjutnya bangun ruang prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi dan persegi panjang atau jajar genjang. Nah, untuk dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya. Nah, apabila kita dilihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, dan lain sebagainya. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut sebagai tabung. Nah, untuk sifat prisma ada 4. 1. Memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen. 2 alasan tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. 2. Memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa alas, atas, serta bawah. 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Dan yang ketiga memiliki 9 rusuk. Dan yang terakhir keempat ialah memiliki 6 titik sudut. Itulah sifat dari prisma. Untuk selanjutnya yaitu bola ya. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke sifat bola, yang itu memiliki 8. 1. Bola memiliki satu sisi titik pusat. Dan yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola disebut sebagai dinding bola. Ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Dan kedelapan, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Oke, paham anak-anak sampai di sini? Oke, kita lanjut. Yang keenam ada tabung. Tabung yaitu bangun tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas berbentuk sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Nah, untuk sifatnya tabung yaitu tabung memiliki 3 buah sisi, 1 persegi panjang, 2 lingkaran, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, dan tidak memiliki bidang diagonal, serta tidak memiliki diagonal bidang tabung. Hanya memiliki sisi atlas serta sisi atas berhadapan yang kongruen atau tinggi. Tabung merupakan jarak titik pusat bidang lingkaran. Alas dengan titik pusat lingkaran atas bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Nah, itulah sifat linmas ya anak-anak. Oke, masih semangat kan? Kita ke yang ketujuh, yang terakhir, yaitu kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang punya irisan dan lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke sifatnya ya. Sifat kerucut ada 6. Yang pertama, 1. Kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Dan ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut. Dan yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal.